Halo, assalamualaikum. Kembali berjumpa dengan Aldiva Media Plus. Kali ini kita akan membahas masih di seputaran bulu tangkis dan turnamen yang akan kita bahas adalah Indonesia Master 2022. Indonesia Master 2022 akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, yaitu pada tanggal 7 Juni 2022 sampai 12 Juni 2022. Oke ya, sempat lupa tadi tanggalnya karena saking antusiasnya kita akan ngebahas mengenai eh, ini mengenai hasil drawing dari Indonesia Master 2022. Bagaimanakah peluang wakil Indonesia, siapa akan ketemu siapa? Ya semoga aja sih wakil-wakil Indonesia di babak 32 besar atau di babak di day pertama itu nggak terlalu menemui lawan-lawan yang cukup berat ya, tapi ternyata juga hasilnya ada beberapa yang cukup kurang mengenakan karena ada pemain yang harus langsung saling berhadapan, kemudian ada juga yang menemui lawan yang lumayan berat. Oke, kita langsung saja bahas satu persatu wakil-wakil Indonesia di ajang Indonesia Master 2022 di babak 32 besar. Mereka bertemu siapa dan peluangnya seperti apa. Oke. Ya, Daihatsu Indonesia Master 2022 berlangsung 7 sampai 12 Juni 2022. Hasil drawingnya sudah ada dan kita sudah bisa mengintip yang pertama di sektor tunggal putra. Unggulan pertama Victor Axelsen akan berhadapan dengan Cesar Hiren Gustavito. Ya, lumayan sangat berat ini sebenarnya. Yang sangat berat, peluang tetap ada, tetapi eh, Vito mungkin harus bekerja ekstra keras ya. Oke, kita lihat sih bagaimana sih head to head mereka ya. Victor Axelsen berhadapan dengan Cesar Hiren Gustavito. Head to head 2-0. Kita lihat 2-0 ranking ya. Victor Axelsen berada di ranking 1 dunia. Kemudian Cesar Hiren Gustavito berada di ranking 24 dunia. Head to headnya 2-0. Terakhir mereka bertemu itu di tahun 2021 di Yonex Swiss Open 2021. Waktu itu eh, Vito itu kalah 2 game langsung dengan 21-17 dan 21-12. Kemudian pertemuan yang pertama itu di Daihatsu Indonesia Master juga yang 2020. Nah, Victor Axelsen berhadapan dengan Cesar Hiren Gustavito. Skornya nggak beda-beda jauh dengan pertemuan yang kedua ya, 21-17, 21-14. Ya, jadi ya hampir segitu, kalau bisa dibilang segitu kemampuan Vito waktu itu. Namun kita akan berharap lebih banyak besok ya, karena kita melihat beberapa pertandingan di tahun ini Vito sepertinya cukup cukup bisa menaikkan performanya dan cukup konsisten ya. Kalau dulu kita melihat Vito itu biasanya dia main itu, kalau menurut pandangan saya ini Vito itu jarang nyemes ya, jarang nyemes. Dia biasa main pola lob belakang, ke depan, belakang, samping, kanan, kiri, dan smashnya itu sangat jarang. Tapi ketika melihat beberapa pertandingan di beberapa bulan yang lalu ya, bulan kemarin ya, misalnya di ajang Thomas Cup atau di turnamen misalnya di Thailand Open seperti itu kan, uh, dia sepertinya sudah mulai mengeluarkan smashnya, dan ternyata smashnya juga nggak kalah dengan misalnya si Leo Rolly ya, yang kemarin juga sempat dapat julukan mempunyai smash tercepat. Smashnya Vito lumayan, jadi kita berharap nanti di pertemuan di Indonesia Master antara Victor Axelsen berhadapan dengan Cesar Hiren Gustavito, Vito bisa memberikan kejutan dan bisa mengalahkan Victor Axelsen di babak 32 besar eh, Indonesia Master 2022. Terus siapa lagi di tunggal putra? Di tunggal putra, Jonathan Christie akan berhadapan dengan wakil Cina,
yaitu Zhao Junpeng. Skor headnya mereka adalah 2-1 untuk keunggulan Jojo ya. Jonathan Christie unggul 2-1. Kemudian secara ranking ya, Jonathan Christie itu di posisi 8 dunia, kemudian Zhao Junpeng itu ada di posisi 35 dunia. 2-1 skor head to head. Kapan saja mereka bertemu? Terakhir mereka bertemu itu 2018 di Victor Korea Open 2018, dan pertama kali mereka bertemu itu tahun 2013. Cukup lama ya, sangat lama. Oke, jadi rekor pertemuan itu sepertinya tidak bisa dijadikan acuan ya, karena waktu berlangsungnya juga sudah cukup lama. Itu 2018 Jojo menang waktu itu 21-17, 21-16. Kemudian di 2018 itu New Zealand ya, New Zealand Open Jojo menang ya 21-19, 21-10. Nah, di pertemuan pertama itu di BWF World Junior Championships, Jojo memang waktu itu kalah dari Zhao Junpeng dari Cina. Jadi itu terkait dengan Jonathan Christie dan Zhao Junpeng, terkait dengan peta persaingan mereka ya. Ranking 8 dunia berhadapan dengan ranking 35 dunia. Kita berharap Jojo juga bisa melangkah di babak pertama Indonesia Master dengan baik dan melangkah ke babak selanjutnya. Kemudian kita lanjut ke ganda masih tunggal putra ya. Di sini Anthony Sinisuka Ginting nih yang sedang sering dibahas, sedang hot-hotnya adalah Ginting yang dalam periode tahun ini mengalami penurunan, boleh dibilang penurunan prestasi ya, seperti itu, karena beberapa kali dia selalu gagal ketika melawan pemain-pemain yang rankingnya ya standar dengan dia, atau mungkin di atas dia, atau mungkin di bawah dia sedikit. Itu dia selalu mengalami kekalahan. Cuman di beberapa pertandingan terakhir kemarin berhasil memenangkan pertandingan ya, termasuk di Thailand Open ya, Thailand Open. Untuk skor head to head mereka itu adalah 1-2 untuk keunggulan Kunlavut Vititsan ya. Sementara ranking Ginting unggul, dia di posisi ranking ke-6, kemudian Kunlavut Vititsan ini ranking 18. Kunlavut Vititsan ini si anak ajaib ya, si anak ajaib dari Thailand ini, yang julukannya anak ajaib dari Thailand. Terakhir mereka bertemu itu di Thomas Cup 2022, itu di penyisian grup A. Waktu itu berhadapan Indonesia versus Thailand, dan di pertandingan itu ya seperti saya bilang tadi, Anthony Sinisuka Ginting kalah ya dengan pertandingan rubber game 12-21, 21-15, dan di set penentuan 9-21 ya itu. Kemudian di Indonesia Master 2021 Ginting berhadapan dengan Kunlavut, jadi kalah juga waktu itu dengan rubber game 21-19, 14-21, dan 13-21. Satu-satunya kemenangan Ginting dari Kunlavut itu diperoleh di tahun 2021 juga, yaitu di Yonex Thailand Open ya. Waktu itu Ginting menang 2 game langsung, 21-16 dan 21-19. Oke, itu rekor antara Anthony Sinisuka Ginting versus Kunlavut Vititsan dari Thailand. Kita berharap Ginting juga bisa melalui hadangan awal dari anak ajaib Thailand ini di babak 32 besar Indonesia Master 2022. Kemudian selanjutnya kita juga ada Tommy Sugiarto ya, pemain senior kita yang comeback ya, sudah memulai mengikuti beberapa turnamen. Penampilannya akhir-akhir ini semakin membaik ya, Tommy Sugiarto.
Skor head to head dengan Lee Chi-kyu, pemain Hong Kong ini 1-0 untuk Tommy Sugiarto. Kemudian untuk secara ranking Tommy saat ini 32, sedangkan Lee Chi-kyu ada di ranking 17 dunia. Oke, kalah ranking nggak apa-apa, tapi besok di pertandingan Indonesia Master, Tommy harus bisa mengalahkan Lee Chi-kyu. Pertemuan terakhir mereka, satu-satunya pertemuan 2017 di Malaysia Master 2017, waktu itu Tommy Sugiarto menang 21-10 dan 21-17. Itu Tommy Sugiarto versus Lee Chi-kyu. Kemudian di kualifikasi kita punya satu pertandingan di babak kualifikasi, yaitu Chico Aura Dwi Wardoyo. Wah, belibet ini sampai ngomongnya. Chico Aura Dwi Wardoyo itu akan menghadapi Christo Popov. Berat juga ya, karena beberapa waktu belakangan ini Christo Popov mainnya sebenarnya cukup stabil ya, ketika melawan pemain-pemain yang rankingnya standar dengan dia atau sedikit di bawah dia itu selalu berhasil memenangkan pertandingan. Kecuali dia lawan yang jauh di atasnya, misalnya Lee Zizia atau Axelsen atau Andres Antonsen, ya memang dia sering kalah. Cuman kalau di level ranking dia sama sedikit di bawahnya dia, biasanya dia berhasil memenangkan. Skor head to head 0-0, ranking Chico itu di 46 dunia, kemudian di Christo Popov ada di ranking 58 dunia. Oke, kita berharap sih Chico berhasil melalui babak kualifikasi dan bisa masuk ke babak utama ya. Ke babak utama. Oke, itu dari sektor tunggal putra. Kita akan ke sektor tunggal putri dulu. Oke, kita ke tunggal putri. Tunggal putri kita punya wakil siapa di sini? Sepertinya kita hanya akan punya satu-satunya di babak 32 besar babak utama. Oke, kalau di kualifikasi kita punya Rusli Hartawan yang besok juga akan tampil. Oke, kalau di babak 32 besar kita hanya memiliki Gregoria Mariska Tunjung yang akan berhadapan dengan Pitayapon Chaiwan dari Thailand. Oke, skor head to head memang 3-0 ya. Gregoria Mariska Tunjung ranking 30, Pitayapon Chaiwan saat ini ranking 21. Kalau prediksi kalian seperti apa? Kalau saya tidak yakin sih sebenarnya sih, tapi tetap semangat buat Georgie, walaupun kamu unggul 3-0 nih rekodnya nih, tapi melihat penampilan kamu beberapa waktu terakhir ini, sepertinya kamu memang harus benar-benar bisa push semangat, kemudian jangan mudah menyerah, jangan mudah lemah ketika tertinggal, jangan kemudian terus loyo, tapi terus tetap semangat mengejar sampai poin 21 bisa tercapai ya. Terakhir bertemu itu 2017, sudah cukup lama ya waktu itu, jadi rekor ini saya pikir nggak bisa jadi acuan, sama sekali nggak bisa jadi acuan, apalagi melihat prestasi dari Pitapon Chaiwan saat ini, kemudian juga performa dari Georgie sendiri. Tapi kita nggak boleh pesimis, harus kasih semangat, tetap semangat untuk Georgie agar bisa memenangkan pertandingan dan biar kamu bisa tumbuh semangat lagi untuk tampil lebih baik lagi. Itu untuk Gregoria Mariska Tunjung versus Pitayapon Chaiwan. Kita ke kualifikasi. Kita lihat kualifikasi, Rusli Hartawan itu akan bertemu dengan Asuka Takahashi. Mereka pernah bertemu satu kali dan unggul Rusli Hartawan 1-0 ya. Ranking 47 Rusli Hartawan, Jepang, Asuka Takahashi ranking 51 dunia.
Ya, kita berharap nggak bisa bicara banyak ya, Rusli sama Asuka Takahashi. Secara pemain juga Rusli sudah cukup lama ya. Kemudian kalau di beberapa turnamen terakhir memang sering ikut dia sebagai pemain profesional. Biasanya dia kemarin terakhir sempat berpasangan ganda putri dengan Fitriani. Sayang di babak pertama harus langsung tersingkir. Kemudian berhasil melangkah ke babak kedua itu di Thailand Open. Rusli Hartawan. Oke, kemudian kita selanjutnya ke sektor main double ya, main double. Oke, kita ke main double di sini kita punya comebacknya Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamulyo. Oke. Minion akan menghadapi Christoph Popov dan Thomas Junior Popov. Kalau menurut kalian peluangnya gimana? Kalau saya sih yakin Minion bakal memenangkan pertandingan ini ya. Mereka pernah bertemu satu kali yaitu di Denmark Open 2021. Waktu itu Marcus dan Kevin menang 2 game langsung 21-14 dan 21-19. Ranking jelas mereka ranking 1 dunia, pasangan Prancis ini ranking 28 dunia. Jadi tapi ini momen comebacknya Marcus Fernaldi Gideon ya setelah dia menjalani operasi di kakinya ya. Secara fisik fix kita nggak tahu dia sudah 100% sembuh atau belum, kan kita nggak tahu, tapi dia sudah saat ini sudah mengikuti latihan di pelatnas bareng pasangannya. Jadi kita berharap di ajang Korea Master Indonesia Master besok dia comeback dan dia benar-benar memang sudah 100%, dan kita berharap dia bisa seperti tahun-tahun sebelumnya, turnamen-turnamen sebelumnya sebelum dia cedera dan sebelum dia menjalani operasi, jadi bisa tampil 100% all out dan kembali menjadi raja di sektor ganda putra dunia. Oke, itu untuk Binion ya. Kemudian kita juga punya ganda. Nah, ini yang saya bilang pertama tadi bahwa ada yang langsung harus berhadapan antara pasangan Indonesia, yaitu Muhammad Reza Pahlavi Iswani dan Sabar Karyawan Gutama yang merupakan pemain pro. Kemudian berhadapan dengan pemain pelatnas Muhammad Soebul Fikri dan Bagas Maulana. Ya, Bagas Maulana. Skor head to head 1-1, ranking Pahlavi dan Sabar itu ranking 95, sedangkan Muhammad Soebul Fikri Bagas Maulana ranking 20 ya, sang juara All England. Prediksi saya Muhammad Soebul Fikri dan Bagas Maulana akan memenangkan pertandingan ini dan mereka akan melangkah ke babak selanjutnya. Oke. Selanjutnya Leo Rolicarnando, Daniel Martin. Mereka akan berhadapan dengan pasangan dari Inggris, Sam Fendi dan Ben Lin. Skor head to head 0-1. Rankingnya lebih unggul pasangan Inggris ya, ranking 19, sedangkan Leo Rolicarnando, Daniel Martin ranking 23. Gak apa-apa, ranking sedikit selisih, tapi head to head ini 0-1 untuk keunggulan Leo Roli, dan belum cukup lama yaitu di 2021 Swiss Open 2021. Leo Rolicarnando, Daniel Martin menang 2 game langsung 19-21 dan 15-21, dan besok pun harus menang. Jadi akan melangkah ke babak selanjutnya. Kemudian nih pasangan Pramudia Kusuma Wardana dan Yeremia Erik Yoke Yakob Rambutan. Halo Yere, baik-baik saja kan? Oke, siap, harus kembali siap tempur ya. Pram dan Yere akan berhadapan dengan Atri Manu dan Reddy B. Samet dari India. Skor head to head 0-0.
Ranking Indonesia ranking 16, India ranking 45. Pramyere akan menang dalam pertandingan ini, dipastikan seperti itu, insya Allah. Kemudian, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto setelah mereka cedera kemarin di final Thailand Open harus mundur. Kita berharap Fajar Alfian kondisinya sudah fit 100% di Indonesia Master 2022 dan bisa kembali meraih prestasi tertinggi, bisa mencapai final. Mereka akan berhadapan dengan pemain Malaysia yang saya sendiri nggak begitu kenal ya, tapi ranking mereka juga sebenarnya nggak ranking yang jauh-jauh amat ya. Kai Wunti dan Man Wei Chong ranking 37 berhadapan dengan ranking 7. Skor head to head 0-1 itu terjadi di Badminton Asia Championships 2022. Fajarian menang 2 game langsung 16-21 dan 16-21. Dan besok juga harus menang. Kemudian ini The Daddies berhadapan dengan wakil Denmark, Lasse Molhede dan JP Bay. Ranking 32 versus ranking 3, skor head to head 0-0. Dipastikan Muhammad Ahsan Indra Setiawan insya Allah menang pada pertandingan ini dan melangkah ke babak selanjutnya. Oke, kita ke sektor ganda putri. Ke women double, kita langsung bahas yang babak utama aja ya, biar nggak kelamaan waktunya. Yang babak utama, nah ini, wow, laga berat bagi pasangan Indonesia Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi berhadapan dengan unggulan pertama Jia Yifan dan Cheng Qin Chen dari Cina. Skor head to head adalah 1-0 untuk keunggulan Jia Yifan dan Cheng Qin Chen. Mereka bertemu terakhir di Thomas Aber Cup final 2022 kemarin, kalah 2 game langsung 21-19, 21-16. Skor sepertinya tidak terlalu jauh banget ya. Jadi intinya mereka bisa mengimbangi, dan ingat bahwa rekan kalian Apriani Rahayu waktu itu berpasangan dengan Gracia Poli berhasil mengalahkan Jia Yifan dan Cheng Qin Chen dengan 2 game langsung di final Olimpiade. Oke, di final Olimpiade 2020 Apriani dan Gracia Poli berhasil meraih medali emas setelah mengalahkan mereka. Jadi kalian pun insya Allah bisa mengalahkan mereka. Tetap yakin dan percaya diri, itu yang penting. Kemudian selanjutnya ya sepertinya laga berat semua ya untuk wakil Indonesia. Feby Valencia Dwi Jayanti Gani, Ripka Sugiarto akan berhadapan dengan Stephanie Stufa dan Gabriel Stufa ya. Mereka belum punya ranking karena baru dipasangkan ya, baru tuker-tukeran pasangan nih. Pasangan Ripka kan seharusnya Siti Fadia Silva Ramadanti yang saat ini berpasangan dengan Apriani Rahayu. Skor head to head masih 0-0 karena mereka pasangan baru, tapi melihat performa kemudian teknik skill yang dimiliki oleh Ripka dan Feby juga mereka tidak kalah dari pemain Bulgaria ini. Insya Allah mereka juga bisa mengalahkan mereka dan melangkah ke babak selanjutnya. Kemudian ada Melanie Mamahit dan Triola Nadia, ini pemain muda kita. Ya semoga mereka bisa mengatasi perlawanan dari Thailand, Putita Supajirakul dan Supisara Payo Sampran ya. Ranking 192 dunia berhadapan dengan ranking 163 dunia. Kita berharap Melanie Mamahit dan Triola Nadia bisa menang melawan wakil Thailand. Kemudian kita akan, ini yang super seru nih. Kita akan melihat perjuangan dari seorang Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti, pasangan baru yang dipasangkan, yang kemarin terakhir baru saja meraih medali emas di ajang SEA Games, baru dipasangkan
kemudian meraih medali emas di ajang SEA Games. Apriani kemarin dengan Gracia Poli meraih emas di Olimpiade. Sekarang dia dipasangkan dengan Siti Fadia Silva Ramadhanti, dia meraih medali emas di di SEA Games Vietnam. Dan besok di Indonesia Master mereka berpasangan kembali, dan pertama mereka berhadapan dengan wakil Nederland ya, Belanda, Charlie Sinen dan Deborah Gile. Saya yakin mereka bisa mengatasi perlawanan mereka dan bisa merangkai tangga untuk naik step ke babak selanjutnya, mungkin insya Allah sampai ke babak final dan bisa meraih gelar juara. Amin. Itu dari sektor ganda putri. Kita akan berpindah ke sektor yang terakhir, yaitu XD. XD itu ganda campuran. Siapa saja pemain Indonesia? Yang pertama kita bahas adalah Praven Jordan melatih Deva Oktavianti, pemain PB Jarum. Ini akan berhadapan dengan Isan Bhatnagar dan Tanisha Grasto dari India. Skor head to head 1-0 buat keunggulan Pramel. Pertemuan terakhir di All England ya, All England kemarin. Mereka menang 2 game langsung, 21-14 dan 21-13, dan mereka pun besok juga akan memenangkan pertandingan ini. Amin. Kemudian selanjutnya Rinov Rivaldi, Pita Haningtyas Mentari akan berhadapan dengan wakil Malaysia Chen Tangji dan Valerio. Valerio itu atlet muda yang di sektor ganda campuran. Saya pikir kemarin kan berpasangan dengan itu Chan Peng Chon ya, pasangannya Goh Liu Ying ya. Kemarin sempat berpasangan dengan Valerio, ini ganti lagi berpasangan dengan Chen Tangji. Ya, saya pikir sih Pita dan Rinov akan memenangkan pertandingan ini. Kemudian Adnan Maulana dan Michelle Christine Bandaso, dia akan menghadapi wakil Korea Seo Seung Jae dan Jae Yujung. Ini berat nih, kalau ini berat jadi ranking 28 versus ranking 6 dunia. Head to head pun 0-1 keunggulan pasangan Korea ini. Terakhir terjadi di China Taipei Open 2019. Kalah rubber game waktu itu Adnan dan Michelle. Ya, semoga besok Adnan Michelle bisa mengatasi perlawanan Seo Seung Jae dan Jae Yujung. Kemudian ada Rehan Noval dan Lisa Kusumawati. Lisa Kusumawati akan berhadapan dengan Adam Hall dan Julie McPherson. Skor head to head 1-0 untuk pasangan Lisa dan Rehan. Dan besok pun mereka juga akan memenangkan pertandingan insya Allah. Kemudian terakhir kita punya wakil ini yang comeback luar biasa, Hafiz Faisal berpasangan dengan Serena Kani ya. Hafiz Faisal berpasangan dengan Serena Kani. Pasangan Serena Kani yang kemudian sekarang berpasangan dengan mantannya Hafiz Faisal sendiri, Gloria Immanuel Wijaya. Sekarang ini pasangannya Serena Kani berpasangan dengan Hafiz Faisal. Bertemu dengan siapa? Mereka akan bertemu dengan dari kualifikasi Q2 ya. Dengan hasil kualifikasi Q2 belum bisa dipastikan siapa yang akan menjadi lawan mereka di babak 32 besar. Kita berharap pasangan baru ini, pasangan di luar pelatnas, bisa juga melangkah ke partai selanjutnya babak 16 besar. Oke, itu adalah hasil drawing Daihatsu Indonesia Master 2022. Ingat tanggal 7 sampai tanggal 12 Juni Indonesia Master 2022. Kalian yang sudah beli tiket, kalian yang sudah mendapatkan tiket, jangan sampai lupa tanggalnya untuk kalian ngistora. Kembali ramaikan Istora Senayan Jakarta dengan yel-yel dan dukungan kalian untuk pemain Indonesia untuk meraih gelar juara. Oke, itu dari kami Aldiva Media Plus. Terima kasih yang sudah menyimak pembahasan mengenai hasil drawing Indonesia Master kali ini. Jangan lupa kalian like, subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.